Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dari kelas manajemen C angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Romansyah Sahabuddin, SE MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat analisis regresi. Baik, langsung saja kita ke materi. Penjelasan pertama yaitu mengenai asal sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Dalam suatu makalah yang terkenal, Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Penjelasannya adalah bahwa ada kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Hukum regresi semesta dari Galton diperkuat oleh temannya Carl Pearson yang mengungkapkan atau mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki atau kelompok ayah tinggi kurang daripada tinggi ayah mereka, dan rata-rata tinggi anak-anak laki-laki kelompok ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel tak bebas, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean, atau rata-rata populasi variabel tak bebas. Dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap, dalam pengambilan sampel berulang, variabel yang menjelaskan atau yang belakangan. Ketergantungan statistik versus fungsional. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya menghadapi variabel random atau stokastik, atau proses stokastik adalah proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, berhadapan dengan variabel tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stokastik. Selanjutnya yaitu regresi dan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan Kendall dan Stuart, sesuatu hubungan statistik, bagaimanapun kuat dan sugestif, tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Regresi versus korelasi. Analisis korelasi tujuan utamanya adalah untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan regresi tujuan utamanya untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap variabel-variabel yang lain. Selanjutnya itu mengenai istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur, istilah variabel tak bebas atau dependent variable dan variabel yang menjelaskan atau explanatory variable digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel tak bebas atau dependent variable sama dengan variabel yang menjelaskan, sama dengan yang diramalkan, sama dengan yang diregresi, sama dengan tanggapan atau respon. Kemudian yang kedua yaitu variabel yang menjelaskan atau explanatory variable sama dengan variabel bebas atau independent variable, sama dengan peramal, sama dengan yang meregresi, sama dengan perangsang atau variabel kendali atau stimulus or control variable. Demikian materi mengenai analisis regresi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.